Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia bersama kami dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Film kita kali ini agak beda guys, yakni film tentang zombie. Dan ini pertama kalinya kami menonton film zombie India dan ternyata cukup menghibur. Kurang lebih sama lah seperti zombie di film-film barat dan ceritanya yang kekinian dibalut dengan sedikit komedi. Judul filmnya Zombie Flea, film berbahasa Marathi yang dirilis pada tahun 2022. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Film akan berfokus di kota Dombivli, sebuah kota yang terletak di negara bagian Maharashtra. Viswa, seorang pemuda yang pergi mengantar tetangganya ke rumah sakit, terperangah melihat kondisi rumah sakit yang keteteran menerima pasien dengan gejala yang sama, di mana para pasien tersebut mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang tak sadarkan diri. Viswa yang penasaran bertanya ke dokter penyebab orang-orang itu menjadi sakit. Keracunan makanankah atau ada penyebab yang lain? Menurut dokter mungkin gara-gara mereka mengkonsumsi miras oplosan. Tapi ucapan dokter terdengar asal nyeletuk buat Viswa karena sebagian dari pasien wanita parubaya dan anak-anak di bawah umur. Kata dokter ya wajar-wajar aja sih karena mereka berasal dari daerah Jannatanagar, di mana wilayah tersebut dikenal sebagai tempat pemukiman kumuh orang-orang kelas bawah. Viswa yang juga tinggal di sana langsung tersinggung. Oh, jadi maksud ente kami yang tinggal di sana semuanya pemabok, pencuri, atau sampah masyarakat? Lalu tiba-tiba tangan kanan Viswa langsung menyerang dokter yang nyaris mematahkan lehernya. Nah, Viswa ini ada kelainan di tangan kanannya, di mana tangannya itu sewaktu-waktu bisa tidak sinkron dengan otaknya. Lebih kepada perasaannya sih, kalau dia mulai kesal nih, tangan kanannya ini tiba-tiba di luar kendali. Dan dia menyebutnya jagu. Keesokan harinya cerita beralih ke Sudir dan Sima, pasangan muda yang sedang on the way ke tempat tinggal mereka yang baru. Sima meminta suaminya tancap gas karena dia kebelet pipis. Namun Sudir tetap nyetir pelan-pelan untuk memastikan keselamatan istrinya dan si calon bayi. Berbeda dengan Sudir, menurut Sima justru si bayi harusnya terbiasa dengan masalah agar kelak dia tidak menjadi anak lembek dan bodoh. Malahan dulu sewaktu Sima masih di dalam kandungan, ibunya masih membajak sawah dengan traktor. Dari sini bisa dilihat ya kalau Sima lebih barbar ketimbang suaminya. Akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, salah satu kawasan elit yang berada di daerah Dombivli. Di malam harinya, Sudir menonton berita bahwa ada penyakit baru yang merebak di daerah Jannatanagar, tak jauh dari tempat tinggal mereka sekarang yang penyebabnya sampai saat ini belum juga diketahui. Di sisi lain, seorang pria tua yang sedang mengarah pulang dihadang oleh pasien yang semalam kabur dari rumah sakit. Awalnya si kakek santai karena dia mengenal pria itu. Pas dilihat lebih dekat, rupanya orang itu telah menjadi zombie yang langsung menyosornya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Sudir tengah bersiap-siap berangkat kerja. Sementara Sima sedang video callan dengan si ibu mertua. Sekarang mereka sudah mempunyai asisten rumah tangga untuk membantu Sima di rumah namanya Malti. Meskipun mereka tinggal di kawasan elit, ternyata krisis air bersih masih bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di sana. Dan untuk saat ini, para penghuni hanya boleh mandi 1 kali sehari secara bergiliran yang langsung diabsen. Saat di jalan, Sudir melihat orang-orang sedang rebutan air hingga menimbulkan kemacetan.
नहीं है Nah, Sudir ini insinyur yang baru bekerja di perusahaan air mineral Aqua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan brand yang satu ini? Tapi Aqua yang ini bukan dari Danone. Agak miris memang sebuah pabrik air mineral berdiri di dekat pemukiman warga di mana orang-orang di sana kesulitan mendapatkan air bersih. Sudir juga bercerita demikian kepada atasannya Dubai. Kata Dubai, air kita ini beda dengan air masyarakat. Kita memurnikan air yang kotor baru dikembalikan ke masyarakat. Dan kita tidak menyimpannya. Ya, kesimpulannya ada uang, ada barang. Sementara itu di depan pabrik, Viswa dan rombongannya datang melakukan protes. Mereka menuntut agar Musle, si pemilik perusahaan, mau duduk bersama dan mendengarkan keluhan dari mereka. Berhubung Viswa didorong oleh security, si jagu tangan kanannya langsung berontak. Nyali pedemo langsung ciut ketika Dubai mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Tapi tidak dengan Viswa. Dia mengancam pasti akan kembali lagi dengan masa yang lebih banyak jika tuntutannya ingin bertemu dengan Musle tidak dipenuhi. चल चले Di malam harinya, Sudir yang penasaran dengan jagu mempraktekannya di rumah. Tiba-tiba Sima kepengen makan buncis asam pedas. Awalnya Sudir malas keluar karena sudah larut malam. Tapi ya namanya juga orang hamil, dia pun terpaksa menurutinya. Apa? Berhubung semua pedagang makanan sudah tutup, Sudir mencarinya di bar. Untungnya masih ada. Dan di sana dia melihat Viswa yang sedang menghasut temannya yang bekerja di pabrik untuk melakukan mogok kerja. Ketika Sudir balik pulang, dia nyaris dicipok oleh zombie yang dia kira orang mabuk. Beruntung Viswa menyelamatkannya. Udah ditolongin, si Sudir malah nuduh Viswa sengaja menyuruh pemabuk itu menyerangnya dan Viswa berpura-pura menolong untuk mendapatkan uang. Viswa pun kesal. Ente nggak tahu diri ya, udah ditolongin bukannya terima kasih. Dan si jagu langsung berontak, tapi masih bisa diatasi oleh Viswa. Sudir langsung melapor ke polisi soal pemabuk yang menyerangnya tadi. Tapi ceritanya itu terdengar tidak masuk akal. Karena selama ini polisi belum pernah mendapatkan keluhan kalau pemabuk ingin menggigit seseorang. Alhasil inspektur menyimpulkan bahwa Sudir sebenarnya tertekan karena pekerjaan, tempat tinggal dan lingkungan yang baru. Dia menyarankan agar Sudir beristirahat. Sudir juga melaporkan Viswa yang ternyata polisi tidak asing lagi dengan orang yang satu ini. Berikut dengan cerita jagunya itu yang dianggap banyak orang sebagai omong kosong. Tiba-tiba Sudir teringat akan sesuatu tentang orang yang menyerangnya tadi, di mana orang tersebut terlihat seperti zombie. Namun polisi tidak tahu apa itu zombie. Kata Sudir, zombie itu orang mati tetapi tidak sepenuhnya mati, di mana badan mereka mulai membusuk dan menyerang secara membabi buta. Seperti yang ada di film-film Hollywood. Penjelasan Sudir terdengar menggelitik yang membuat polisi beranggapan batin Sudir terguncang karena penyerangan itu. Lalu inspektur menyuruh Sima segera membawa suaminya pulang untuk beristirahat dan polisi berjanji pasti akan menindak Viswa. Berikut dengan zombie yang Sudir ceritakan. zombie hah Saat di tempat kerja, Sudir ingin melihat file papan kontrol polusi pabrik. Tapi anehnya si Dubai langsung mengalihkan pembicaraan ke Viswa yang semalam menyerang Sudir. Kemudian dia mengundang Sudir ke acara ulang tahun si bos nanti malam. Kebetulan si bos juga ingin bertemu dengan Sudir. Singkat cerita, Viswa sudah digelandang ke kantor polisi.
Viswa mengira pasti gara-gara Musle. Apakah salah jika kami melakukan protes? Kan kami hanya memperjuangkan hak-hak kami, ungkap Viswa. Kata inspektur, nggak salah sih. Tapi ente yang salah karena semalam ingin mencekik Sudir dan dia telah mengajukan keluhan. Viswa mengaku itu ulahnya si Jagu. Padahal sebenarnya dia juga menyelamatkan Sudir. Akhirnya inspektur mempersilahkan Viswa pergi. धन्यवाद साहब. Tapi bohong. Kata inspektur mereka hanya ingin menahan Jagu. Kan yang salah si Jagu. Dan akhirnya Viswa pun ditahan. कुठं बोलत आहे ऐका ना साहेब. Di sisi lain, beberapa zombie yang berkeliaran di dekat pemukiman warga semakin agresif menyebarkan wabah. Dan Sudir sekarang sedang berada di pesta ulang tahun si bos. Dia memberitahu Sima kalau hari ini pulangnya agak telat. Sekalian Sima juga izin ke suaminya ingin pergi ke supermarket ditemani oleh Malti. आणि मालती आहेच की तिला इथली सगळी माहिती. Nah, ini dia Musle sang big boss. Dia memuji Sudir yang telah melaporkan Viswa ke polisi. Selama ini Viswa selalu merepotkannya, tapi dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk Jannatanagar. Lalu Musle memperingati Sudir supaya tidak mempertanyakan lagi perihal file laporan polusi pabrik. Nggak ada di dunia ini yang benar-benar aman 100%. Bahkan kondom sekalipun hanya menawarkan keamanan 97%, ungkap Musle. Kembali ke zombie yang anggotanya sekarang meningkat secara signifikan. कोण रे काय पाहिजे. Kemudian polisi mendapatkan laporan bahwa di daerah Jannatanagar sedang terjadi kerusuhan. Viswa pun kepedean. Dia beranggapan bahwa kerusuhan itu terjadi gara-gara dia ditahan. Di sisi lain, Sima emosi karena taksi online yang dia pesan tak juga kunjung datang. Lantaran si sopir mengambil jalan pintas yang sekarang jalan itu sudah dipagar tembok, yang memisahkan tempat pemukiman antara orang miskin dan orang kaya. Kembali ke Viswa, dia meminta borgolnya dilepaskan karena orang yang diborgol dengannya agak sengklek. Rupanya orang itu sudah dicaplok Jagu. Sekarang hanya ada mereka bertiga di kantor karena yang lain ikut pergi bersama inspektur. Dan tak lama kemudian beberapa zombie sudah masuk ke kantor polisi yang langsung menyerang mereka. Apesnya orang yang diborgol bersama Viswa kena cipok zombie. Di sisi lain, tembok di dekat apartemen akhirnya jebol, dan para zombie itu langsung membuat kerusuhan. Sudir yang baru saja pulang langsung dikerubungi para zombie. Sima pun sadar sebenarnya zombie itu sensitif terhadap bunyi-bunyian. Dan akhirnya mereka berhasil kabur setelah mengalihkan perhatian si zombie.
Di sisi lain, jurnalis Anjali yang pergi mencari info ke kantor polisi bertemu dengan Viswa. हे बघ हे प्रकरण दिसतं तसं नाहीये. Keadaan kota Dombivli sekarang benar-benar chaos. Bahkan inspektur juga sudah menjadi zombie. Dan आज जरा लोचा झाला साहेब तुम्ही ओके आहात ना नका ना स्ट्रेस देऊ प्लीज ओ ओ साहेब आहो साहेब 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 अंगावर नका येऊ तू तुझी कंप्लेंट मागे घेतो मी नंतर आता घे घालून हा कर्म रिटर्न्स भाई. हेल्मेट कम rupanya akses jalan keluar dari kota Dombivli semuanya telah diblokir. Tak ada satu orang pun yang boleh keluar untuk mengantisipasi penyebaran penyakit. Lalu Sudir coba meyakinkan petugas bahwa mereka benar-benar aman. Dia bahkan sudah membawa hand sanitizer. Dan sampai membuka baju untuk membuktikan kalau dia tidak terjangkit. टोटल सर बघा तुम्ही हे बघा काही नाही इथे झालेलं Tapi percuma karena para petugas hanya menjalani perintah. Mereka diberikan peringatan terakhir supaya tidak mendekat dan kembali lagi ke dalam mobil. Mendengar hal itu, si kakek yang sok jagoan langsung keluar sambil menenteng senapan. Yang akhirnya kena tembak. हे बघा सर आहे सर Mereka pun terpaksa kembali lagi ke kota untuk mencari pertolongan buat si kakek. Rupanya rumah sakit itu juga sudah dikuasai oleh zombie. Dan akhirnya mereka pun terjebak di sana. आई मला वाचव Beruntung masih ada satu ruangan yang masih aman. Mereka semua bertanya-tanya dari mana penyakit itu berasal. Apakah dari gigitan? Tapi kata Sudir, zombie yang tadi menyerangnya sama sekali tidak ada bekas gigitan. Lalu dokter pun bercerita bahwa 2 hari yang lewat mereka menerima 10 orang lebih pasien dengan gejala yang sama. Setelah diberikan perawatan, ternyata obat yang mereka berikan tidak direspon. Orang dengan sistem imun yang rendah terpengaruh lebih cepat yang pada akhirnya mereka seperti anjing gila. Sampai saat ini dokter sendiri juga belum tahu penyebabnya. कॉन्टॅक्ट सुद्धा होत नाहीये लोक शिल्लक राहिलोय अख्ख्या हॉस्पिटल Sudir baru merasakan luka di lengannya. Dia pun beranggapan kalau luka itu bekas gigitan zombie. Dia langsung menolak saat diminta mendonorkan darah untuk si kakek. Sima yang merasa aneh langsung menghampiri Sudir. Karena takut akan mencelakai Sima dan si jabang bayi, dia melarang Sima mendekat dan berencana akan mengurung dirinya di ruangan itu. Kemudian Sudir menyampaikan beberapa ucapan perpisahan kepada Sima. Singkat waktu, pagi pun tiba. Sudir yang sedang meregangkan otot langsung dihajar oleh Sima. Dia baru sadar sebenarnya luka itu bukan digigit zombie, tapi hanya luka biasa. Setelah dicek Viswa, ternyata benar.
Dan si kakek yang habis dioperasi sekarang sudah mulai membaik. Rupanya di sana ada pasien lain. Salah satunya anak kecil yang kemarin meminta air kepada Sudir. Kata dokter, anak itu satu rombongan dengan pasien yang telah menjadi zombie. Berhubung imunnya kuat, anak itu hanya mengalami demam dan perlahan mulai pulih. Lalu Sudir bertanya ke dokter, apakah air beracun bisa menjadi penyebab orang-orang itu menjadi sakit? Kata dokter, ya mungkin aja sih karena penyakit itu terlihat seperti buatan manusia. Sudir bercerita kalau kemarin dia melihat warga rebutan air di pipa pabrik yang bocor. Salah satunya anak itu. Kata Viswa, semenjak Muslim mendirikan pabrik, sumur-sumur warga tidak lagi mengeluarkan air. Yang akhirnya mereka terpaksa mengambil air di pipa-pipa yang bocor. Nah, itu masalahnya karena pipa itu membawa air limbah. Lalu Sudir mengungkapkan kalau Musle sedang membuat produk baru air mineral yang bisa meningkatkan imun tubuh. Dia mencampurkan bahan kimia khusus ke dalam air itu dan limbahnya dibuang ke sungai menggunakan pipa. Sudir makin curiga karena sewaktu dia ingin melihat file papan kontrol polusi selalu dihalang-halangi. Dan satu lagi ada sebuah area di pabrik di mana area itu hanya orang-orang kepercayaan Musle yang diizinkan masuk. Menurut Sudir pasti bahan kimia itu ada di sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke pabrik mencari bukti agar semua kebingungan mereka dan orang-orang di luar sana bisa terjawab. Tak ada plat besi, kardus pun jadi untuk melindungi tangan mereka. Kata Sudir, cukup sudah drama tentang si jago, kan sekarang mereka sedang berjuang bersama. Akhirnya Viswa pun menceritakan sedikit kisah tentang jago. Rupanya dulu tempat Muslim mendirikan pabrik tanah milik keluarga Viswa. Ayah Viswa yang tidak ingin tanahnya direbut baku hantam dengan preman Musle. Melihat ayahnya tepar, Viswa yang emosi langsung berlari menuju Musle. Dan Musle langsung menyerahkan wajahnya buat dipukul. Karena saat itu dia masih bocah, Viswa yang takut hanya bisa terdiam yang akhirnya Musle mempelintir tangan kanan Viswa. Lalu menamparnya dengan sangat keras. Sejak itulah tangan Viswa bermasalah yang dia beri nama Jagu. Jagu. Setelah mengalihkan perhatian para zombie, mereka langsung meluncur ke TKP. Dan ternyata area yang dimaksud oleh Sudir sudah tidak terkunci yang mempermudah pekerjaan mereka. Akhirnya mereka berhasil menemukan bahan kimia yang diceritakan oleh Sudir. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Musle bertanggung jawab atas semua kekacauan yang sudah terjadi. Rupanya di sana juga ada Musle dan Dubai. Musle tidak menyangkal, dia mengakui mungkin memang air limbah itu yang menyebabkan orang-orang menjadi zombie. Tapi Musle tidak mau bertanggung jawab karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat formula tersebut yang tingkat bahaya limbahnya mencapai 300%. Namun bisa diturunkan menjadi 3% karena uang. Menurut Musle, orang yang dia suaplah seharusnya yang bertanggung jawab. Lalu Musle menyuap mereka. Mendengar bualan-bualan Musle, si jago langsung berontak, tapi sayang senapannya tidak ada pelor. Setelah menembak Viswa, mereka langsung kabur yang akhirnya dicaplok zombie. Dan rombongan Viswa terjebak di ruangan kerja Sudir. Sudir mulai putus asa. Dia menyuruh Sima segera meninggalkan rumah sakit karena dia mungkin tidak akan bisa lagi kembali ke sana.
Si Om Kumis yang egois mengurung Sima di dalam karena dia tidak mau bersama dengan anak kecil yang dibawa Sima, lantaran takut anak itu akan menjadi zombie. तुला हजारदा सांगेल जा आणि गाडी जाऊन बस जा जा चल Kemudian cucu si kakek melemparkan desinfektan uap yang membuat alarm kebakaran otomatis aktif hingga menyemprotkan air. Rupanya para zombie tersebut langsung diam terkena air. Kalau kalian ingat, zombie yang diborgol bersama dengan Viswa di kantor polisi juga konslet setelah ditiban pakai kendi berisi air. Akhirnya Om Kumislah yang ditinggalkan Sima. Di sisi lain, rombongan Viswa berhasil kabur, tapi zombie masih semangat mengejar mereka. Melihat mobil pemadam kebakaran nganggur di pinggir jalan, Sima mempunyai sebuah ide. Dan rombongan Viswa sekarang benar-benar sudah terkepung. Beruntung Sima datang tepat waktu dan mereka memandikan semua zombie tersebut. ट्रॅक्टर वाली मालती फायर दोन Dua bulan kemudian, semua zombie sudah bisa dikendalikan. Air menjadi senjata utama untuk menaklukkan para zombie. Dan Viswa telah menjadi presiden Liga Pemuda Jan Sakti. Kemudian anak pertama Sudir dan Sima lahir dengan selamat. Lalu film pun selesai. Apapun filmnya yang berasal dari India, isu suap dan keserakahan tak pernah dilewatkan. Oke guys, agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.